Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dalam mata kuliah Metode dan Teknik BKI, yaitu materi Teknik Konseling Behavioral yang terdiri dari Maya Maratun Nafi, Izzatun Nisa, Vera Puji Lestari, dan Ahmad Asnawi sebagai anggotanya. Konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristi yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang nampak. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya. Teknik konseling behavioral terdiri dari dua jenis, yaitu teknik untuk meningkatkan tingkah laku dan untuk menurunkan tingkah laku. Teknik untuk menaikkan tingkah laku antara lain penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku atau shaping, pembuatan kontrak atau contingency contracting. Sedangkan teknik untuk menurunkan tingkah laku yaitu penghapusan atau extinction, time out, pembanjiran atau flooding, penjenuhan atau starvation, hukuman atau punishment, terapi aversi atau aversive terapi, dan desensitisasi sistematis. Selanjutnya, kami akan membahas satu persatu mengenai penguatan positif, kartu berharga, pembentukan, pembuatan kontrak, penokohan, pengelolaan diri, penghapusan, pembanjiran, penjenuhan, hukuman, time out, terapi aversi, dan desensitisasi sistematis. Penguatan positif atau positive reinforcement adalah memberikan penguatan yang menyenangkan setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan yang bertujuan agar tingkah laku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkat, dan menetap di masa akan datang. Kartu berharga atau token ekonomi adalah strategi menghindari pemberian reinforcement secara langsung. Token merupakan penghargaan yang dapat ditukar kemudian dengan berbagai barang yang diinginkan oleh konseli. Shaping adalah pembentuk tingkah laku baru yang sebelumnya belum ditampilkan dengan memberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Tingkah laku diubah secara bertahap dengan memperkuat unsur-unsur kecil tingkah laku baru yang diinginkan secara berturut-turut sampai mendekati tingkah laku akhir. Pembuatan kontrak atau contingency contracting adalah mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dan konselor. Penokohan atau modeling. Penggunaan teknik modeling atau penokohan telah dimulai pada akhir tahun 50-an, meliputi tokoh nyata, tokoh melalui film, tokoh imajinasi atau imaginer. Beberapa istilah yang digunakan adalah penokohan atau modeling, peniruan atau imitation, dan belajar melalui pengamatan atau observational learning terhadap orang lain dan perubahan terjadi melalui peniruan. Peniruan atau imitation menunjukkan bahwa perilaku orang lain yang diamati, yang ditiru lebih merupakan peniruan terhadap apa yang dilihat dan diamati. Proses belajar melalui pengamatan menunjukkan terjadinya proses belajar setelah mengamati perilaku pada orang lain. Pengelolaan diri atau self-management adalah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Pada teknik ini, individu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu menentukan perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur tersebut, dan mengevaluasi efektivitas prosedur tersebut. Atau extinction adalah menghentikan reinforcement pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Pembanjiran atau flooding merupakan teknik modifikasi perilaku berdasarkan prinsip teori yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Pembanjiran atau flooding adalah membanjiri konseli dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku tidak dikehendaki sampai konseli sadar bahwa yang dicemaskan tidak terjadi. Penjenuhan atau satiation
adalah varian flooding untuk self-control. Kontrol diri berasumsi bahwa tingkah laku dipengaruhi variabel eksternal. Kontrol ini adalah bagaimana individu mengontrol variabel eksternal yang menentukan tingkah laku. Penjenuhan adalah membuat diri jenuh terhadap suatu tingkah laku, sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Menurunkan atau menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dengan memberikan reinforcement yang semakin banyak dan terus-menerus, sehingga individu merasa puas dan tidak akan melakukan tingkah laku yang tidak diinginkan lagi. Hukuman atau punishment merupakan intervensi operan conditioning yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Hukuman terdiri dari stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari tingkah laku. Skinner berkeyakinan bahwa hukuman kerap kali digunakan bukan untuk menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan, tetapi hanya mengurangi kecenderungan tingkah laku. Ketika hukuman dihilangkan, maka tingkah laku tersebut akan muncul kembali. Time out merupakan teknik menyisihkan peluang individu untuk mendapatkan penguatan positif. Teknik ini biasa digunakan di kelas, di mana siswa yang berperilaku tidak diharapkan diasingkan atau dipindahkan dari siswa-siswa yang lain pada waktu yang spesifik dan terbatas, sehingga dalam keadaan terasing, individu tidak lagi berupaya untuk melakukan perilaku yang dapat menarik perhatian guru maupun teman-temannya. Terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan sendiri oleh konseli, tetapi pada terapi pengaturan kondisi aversi dilakukan terapis. Terapi aversi merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Kendalinya bisa melibatkan penarikan pemerkuat positif atau penggunaan hukuman, misalnya kejutan listrik atau memberikan ramuan yang membuat mual. Sensitisasi sistematis digunakan untuk menghapus rasa cemas dan tingkah laku menghindar. Desensitisasi sistematis dilakukan dengan menerapkan pengkondisian klasik, yaitu dengan melemahkan kekuatan stimulus penghasil kecemasan. Gejala kecemasan bisa dikendalikan dan dihapus melalui penggantian stimulus. Melibatkan teknik relaksasi, melatih konseli untuk santai dan mengasosiasikan keadaan santai dengan pengalaman pembangkit kecemasan yang dibayangkan atau divisualisasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.